Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang mantan lakukan ketika ia merindukanmu. Ya. Jadi mantan juga merindukan kita. Ya. Dan kenapa dia masih terus bisa menjaga jarak dari kita? Karena setiap dia kangen, dia bisa mengobati rasa rindunya kepada kita. Walaupun kadang-kadang ya, orang yang kangen itu, dia pengen juga orang yang sedang dia kangeni mengetahui apa yang dia rasakan tadi. Manusia itu setangguh apapun, setegar apapun orangnya, tetap saja ada masa-masa di mana dia merasa sangat rapuh. Ya, dia merasa ingin untuk bisa merasakan kembali kenangan-kenangan indah yang pernah dia jalani dulu, ya. Apalagi ketika saat ini yang dia rasakan adalah kekecewaan dan kekecewaan. Nah, tetapi kan perpisahan itu bisa jadi memang tidak diinginkan oleh mantan. Ya, tetapi yang amat sangat menginginkan perpisahan itu, dan ini sangat umum terjadi, yaitu orang tuanya yang tidak pernah memberikan restu untuk kita, yang sudah menutup hati mereka rapat-rapat sebelum mereka mengenal kita. Nah, jadi kenapa mantan masih terus menjauh dari kita? Ya karena orang tuanya terus memagari dia agar jangan sampai kembali kepada kita. Ya, jadi memagari itu bisa ya dengan macam-macam ya. Nah, paling tidak orang tuanya memagari itu dengan perkataan ya. Setiap hari mantan diomeli, dimarahi agar jangan sampai kembali kepada kita lagi. Nah, jadi dia takut untuk kembali kepada kita, tetapi dia merindukan kita. Maka untuk mengobati rasa kangennya itu, ada 3 hal ya yang paling sering orang lakukan di zaman ini. Ini kan zamannya media sosial. Yang pertama ya, tentu dengan mengintip postingan-postingan kita di media sosial kita. Itu cukup mengobati rasa kangennya. Apalagi ketika kita memang termasuk orang yang rajin sekali menggunakan media sosial. Rasanya kalau sehari saja tidak posting sesuatu di Facebook, di Instagram, di Twitter, ada yang kurang rasanya begitu. Nah, jadi apa yang kita posting, apalagi kita posting foto-foto kita, foto terbaru ya, itu tentu akan sangat mengobati rasa kangennya. Ya, walaupun mungkin dia juga sebenarnya sudah menyiapkan diri. Jadi saat menjelang perpisahan itu, orang tuanya memberikan tekanan yang semakin sering kepada dia untuk berpisah dari kita ya. Dia mulai itu rajin mengumpulkan foto-foto bersama kita. Dia mulai rajin membuat video-video ya. Kalau kesana kemari selalu dia videokan, dia simpan begitu. Dia sudah persiapan tuh. Kapanpun perpisahan itu terjadi, dia punya sesuatu ya untuk mengobati rasa rindunya tadi. Karena kalau tidak begitu, dia yakin betul dia akan stres ya.
Yang paling tahu dirinya kan dia. Jadi dia paling paham bahwa dia sangat mencintai kita. Dia harus punya sesuatu untuk bisa mengobati rasa kangennya kepada kita saat rasa rindu itu muncul. Maka dia rajin menyimpan foto-foto, lagi jalan-jalan kemana difoto, disimpan. Lagi berwisata kemana divideokan, disimpan. Ya. Itu untuk persiapan. Nanti kalau perpisahan itu terjadi, dia kangen, dia lihat foto, lihat video kita ya. Dan semoga itu bisa mengobati sedikit rasa kangennya. Nah, ketika dia mengintip media sosial kita, dan yang dilihat kan foto terbaru dari kita, nah itu jelas akan sangat mengobati rasa rindunya tadi. Akan sangat membantu. Beda kalau kemudian kita termasuk orang yang malas menggunakan media sosial. Saya mungkin 2 tahun ini agak malas menggunakan media sosial. Jaranglah untuk posting sesuatu di Facebook, di Instagram, apalagi di Twitter ya. Paling kalau posting sesuatu biasanya itu men-share video-video di channel YouTube saya saja. Ya, nah kalau orang tipenya jarang menggunakan media sosial ya, nah itu justru akan menambah rasa kangen dari mantan kepada dia. Ya karena mantan tidak tahu tuh bagaimana penampilan kita yang paling baru, ya apa yang kita pikirkan, kita sedang bersama dengan seseorangkah atau tidak, dan seterusnya. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita beruntung, bisa saja tuh mantan sedang mengintip media sosial kita, tahu-tahu kepencet atau tertekan tombol like, ya. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata dia baru mengintip media sosial kita, ya. Nah, kemudian tandanya yang kedua, ya jadi ketika mengintip media sosial tadi ternyata tidak bisa mengobati rasa rindunya, beban kangen yang dia rasakan itu justru terasa semakin berat. Maka yang akan dia lakukan apa? Dia curhat di media sosialnya. Nah, kalau sudah masuk ke level yang kedua ini, itu kangennya memang sangat besar. Dan kangen itu ya membuat dia tergerak, mengirimkan pesan kepada kita bahwa dia kangen. Yang paling sering orang lakukan di zaman sekarang ya adalah curhat di media sosial. Ya bisa dalam bentuk curhat betulan ya. Bisa dalam bentuk curhat tapi ditulis dalam bentuk puisi yang menyentuh hati dan seterusnya. Begitu. Ya. Nah, jadi itu pesan ya yang sedang dia sampaikan. Artinya dia kangen banget. Bahwa dia juga sedang merindukan kita. Nah, yang ketiga nih, kalau ternyata dengan curhat di media sosial, hatinya tetap merasa gundah, bebannya tetap terasa berat, nah maka dia akan bergerak tuh di dunia nyata, kalau tadi di dunia maya. Ya, untuk mengobati rasa rindunya itu dengan harapan dia bisa melihat kita. Ya, syukur-syukur bisa papasan dengan kita, ketemu dan seterusnya tadi, walaupun ketika ketemu dia mungkin langsung menghindari kita. Nah, apa yang akan dia lakukan? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa, subscribe itu gratis ya. Yang ketiga, ketika rasa kangen tadi tidak bisa terobati dengan curhat di media sosial, nah maka mantan akan datang walaupun tidak ke rumah kita. Dia akan mendekat tuh,
melewati rumah kita, ya, dengan harapan papasan, ya. Walaupun mungkin dia melewati rumah tadi pakai masker, pakai helm, ya, biar kita tidak mengetahui. Dia cuma pengen melihat saja, ya. Atau dia datang berkunjung ke tempat di mana kita biasa berbelanja dengan harapan bisa ketemu. Pas waktunya kita sedang belanja. Atau mendatangi bioskop di mana dulu kita dan dia sering nonton film bersama kalau ada film-film terbaru yang baru dirilis begitu ya. Film apa tuh? Jumanji, Star Wars, dan lain-lain tuh. Semua punya kenangan. Ya, kita dan mantan. Misal begitu. Kemudian dia datang ke tempat-tempat wisata yang dulu sering kita kunjungi bersama dia. Tempat makan, restoran yang juga sering kita kunjungi bersama dia. Kalaupun dia tidak ketemu dengan kita, dengan berkunjung langsung ke tempat-tempat itu tadi, dia akan merasa lebih segar. Dia bisa merasakan atmosfer ketika dulu masih bersama kita. Dan itu akan memberikan kepada dia kekuatan ya, untuk terus bertahan, memenuhi harapan orang tuanya misalnya untuk terus berjauh-jauhan dengan kita. Nah, tetapi bahwa jika kita juga merasakan ada tanda-tanda ini, mantan mengirimkan pesan rindunya dan seterusnya, itu sebenarnya kabar yang sangat baik. Artinya apa? Mantan masih mencintai kita. Kalau dia masih mencintai kita, akan ada jalan untuk bisa kembali bersama. Ya, seperti halnya air itu yang mengalir dari pegunungan, dari tempat tinggi, selalu menemukan jalan untuk sampai ke bawah. Ya, cinta itu begitu. Dua anak manusia yang masih saling mencintai, mereka akan menemukan jalan untuk bisa kembali bersama-sama lagi. Karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.